kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu gitu. Lalu kemudian anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat itu tetap harus dievaluasi program ini? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. Kerja kami hanya mengawasi kayak seri lajuna atau ada pekerjaan mau. Terima kasih Pak Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Permintaan masyarakat terhadap pembubaran KPAI sebentar lagi kayaknya jadi kenyataan sebetulnya ya. Pembahasan ini dibahas di salah satu rapat anggota dewan begitu. Karena kinerja selama ini memang tidak maksimal begitu. Ada salah satu pernyataan yang menggelikan di sana ketika ada pernyataan bahwa ya tugas kami hanya pengawasan begitu ya. Ini sangat memalukan sebenarnya dengan gaji yang begitu besar. Tapi menarik sebetulnya kita akan mendengarkan bagaimana rapat kerja yang dilakukan oleh anggota dewan terkait dengan KPAI. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Ya tadi saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Ya, secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama. Anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar, itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Betul, ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya kalau kita mengenal secara inklusif. Nah, ini yang kemudian kami beri kesukaan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya kan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya ya berikutnya itu barulah tawuran dan geng motor itu dan lain sebagainya. Sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasuki yang kami kira hari sama-sama kita letakkan bahwa pelindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya kan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini monggo menjadi satu masukan, jadi satu alat usulan. Ya, Bu Aya, tapi kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat itu tetap harus dievaluasi program ini? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Datanya dari mana gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Tapi kalau hanya tugasnya melihat dan mengamati ya sudah, akan beda dengan kalau terjun langsung ke situ. Perlu dipertanyakan datanya dari mana. Karena benar tadi hostnya bilang ya bahwa kalau kita lihat di sana begitu waktu terjadi kemarin di barak itu, orang tua siswa happy-happy saja. Bahkan ada juga anak begitu ya, sebagian besar
besar kalau tidak salah ya, itu akan menjadi anak asuhnya Kang Deddy begitu, karena keterbatasan orang tuanya, terus tidak ada orang tuanya kan begitu. Kalau ini terjadi semeton ya, maka penyelesaian mungkin masalah remaja di Jawa Barat akan cepat selesai. Tapi kalau kita dengar ibu tadi ya, kalau memang apa yang dilakukan selama ini berhasil, dari sejak kapan sih KPAI berdiri begitu ya, seharusnya ada perubahan dampak yang luar biasa lah. Tapi kalau kita lihat kejadian di tempat saya bahwa pernikahan dini, anak di bawah umur, itu peran KPAI di mana begitu. Kemudian kita lihat di sana kemarin ada tawuran, apa peran KPAI di sana di mana begitu. Yang saya hormati ibu-ibu sebagai pimpinan KPAI, pimpinan Komisi 13, rekan-rekan anggota DPR Komisi 13. Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini, dari klaster perlindungan khusus anak, ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. Nah, tuh. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan mengawili anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Betul. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya lihat, saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban terkhusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya, agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya, tidak ada apa-apanya. Mungkin itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah itu ya, lembaga yang seharusnya bukan ranah masuk ke lebih dalam itu kok ngambil peran di situ begitu. Sedangkan yang seharusnya di situ seperti KPAI ini kan mengambil peran di situ kok. Ya tapi ya kembali lagi ya, tugas mereka hanya pengawasan saja begitu ya. Kemudian kita akan mendengarkan sebetulnya bagaimana sih sebenarnya pendapat, kembali lagi pendapat para netizen yang menarik juga untuk kita dengarkan. Ini dia videonya. Kerja kami hanya mengawasi, kayak seri lajuna. Atau geus bae eta pekerjaan emak ulah milih di jelema ditempatkan di mana? Efisiensikan birokrasi ya, biar menghemat pengeluaran duit rakyat. Kan digaji oleh rakyat. Jadi yang kerjanya hanya mengawasi, bubarkan ya. Kan masyarakat melindungi ngawasi mah. Geus bae pekerjakeun emak-emak masalah mengawasi mah. Beuh, paten laporanna geura gerak, juga CCTV pan, mun emak geus ngawasi eta. Geus, bubarkan. Gawean naon ngawasi doang, ngabeakeun duit rakyat mah. Kata Rocky Gerung, kebijakan Barak itu adalah dangkal. Sebenarnya saya respect sama sosok Rocky Gerung. Saya salut dengan kecerdasan dia dalam membacot sesuatu. Namun beberapa waktu yang lalu
dia mengeluarkan statement di sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa kebijakan penempatan di barak itu adalah dangkal, ini sangat naif sekali bagi saya. Kalau cuman berteori, semua orang bisa. Kalau cuman ngomong-ngomong saja, semua orang mampu. Tapi melakonkan prakteknya, itu tidak semua orang sanggup. Kalau Anda punya kebijakan terkait mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak nakal, coba buktikan. Jangan membuat kebijakan orang lain seakan-akan dangkal. Aduh, kadang-kadang sih, kalau cuman hanya jago ngebacot, sudah deh. Hidup ini bukan cuma perlu bacot. Hidup ini perlu reaksi nyata, perlu kerja nyata, perlu kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berguna. Masyarakat itu nggak kenyang makan bacotan, nggak paham cuma teori-teori manis. Masyarakat itu menginginkan prakteknya jelas, kebijakannya jelas. Terlalu banyak teori, terlalu banyak tesis yang nggak jelas. Kadang-kadang Anda ini seperti apa saja. Selama ini saya respect kepada Anda, tapi melihat bahasa Anda kemarin justru bagi saya itu kebodohan bagi Anda. Mohon maaf nih ya, ini pendapat saya pribadi. Terima kasih Pak Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan keagungan, kemuliaan yang namanya sedekah. Apapun namamu, disebut sebagai gubernur konten lah, inilah, itulah. Tapi bagi kami bukan itu yang kami lihat. Yang kami lihat ada suri tauladan yang boleh jadi pejabat yang lain tidak melakukan. Kemuliaan hati untuk menolong sesama tanpa adanya pamrih. Ini bukan pencitraan. Para tentunya pengamat ya, banyak mengatakan ini bukan pencitraan, tapi ini muncul karena jauh sebelum Kang Deddy maju di Pilgub sudah ada ini. Oleh karenanya terima kasih sekali lagi Kang Deddy. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, berkah selalu. KDM memboroskan APBD. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, program mengirimkan anak istimewa ke barak militer menuai pro dan kontra. Tidak sedikit yang kemudian mempertanyakan besaran biaya yang dibutuhkan, yang mencapai lebih dari 11 juta rupiah per anak untuk dididik selama 18 hari di barak. Sahabat-sahabat semua, bagi saya pribadi 11 juta lebih, kalaupun lebih besar dari itu, tapi bisa membantu mengubah seorang anak yang kemudian memiliki kepribadian yang lebih baik, bisa lebih disiplin, menyayangi orang tua, peduli terhadap hidupnya sendiri, dan ke depan bisa berbakti kepada negara. Biaya 11 juta bahkan lebih adalah biaya yang murah. Kalau nanti ratusan ribu anak, baik yang istimewa atau yang spesial, bagi mereka-mereka juga yang berprestasi, bisa dikirim ke barak, maka anggaran bisa tembus 1 triliun rupiah. Sahabat-sahabat semua, 1 triliun bahkan lebih kalau untuk bisa mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang peduli terhadap bangsa ini, peduli terhadap dirinya, dan bisa membangun bangsa ini ke depan. Maka biaya 1 triliun adalah biaya yang murah. Maka kalkulator yang harus digunakan bukanlah kalkulator biasa, tapi kalkulator kebangsaan. Untuk itu, saya terus mendukung program sekolah kebangsaan yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kalau bisa, Prabowo jadikan program ini menjadi program nasional. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan semua kebijakan yang sekarang dijalankan oleh Kang Deddy begitu ya, bisa diselesaikan lah begitu ya, menjadi program-program kerjanya. Kita harus berdoa lah begitu ya, untuk bagaimana kesehatan Kang Deddy begitu. Tapi yang menarik adalah ketika sekarang memang Kang Deddy ini jadi sorotan begitu ya, dengan kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Dan ada juga netizen yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk berbuat baik di negara ini sekarang
sulit begitu. Ada saja yang iseng-iseng begitu ya. Ada saja yang iri begitu. Tapi kembali lagi memang sesuai dengan statement dari Kang Deddy bahwa yang membenci itu ya para elit begitu. Yang mencintai ya rakyat, karena rakyat langsung gitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita beton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.